Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian ya teman-teman. Dan jangan lupa ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda melihat market yang sudah diserang oleh negara api lagi ya teman-teman. Mantap jiwa. Ya seperti inilah keadaannya. Tapi di sini ada momentum-momentum terbaik ya. Ya semoga saja memang benar-benar terjadi teman-teman ya. Kalau ini terjadi ya, bukan hanya Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avax, Doge dan selainnya teman-teman. Jika benar-benar ini terjadi, semua altcoin, semua alt token akan mengalami to the moon ya, akan mengalami kenaikan yang mungkin cukup signifikan, bisa saja ke all time high-nya yang baru, bahkan lebih tinggi dari all time high yang lama gitu teman-teman. Kenapa seperti itu? Ya karena Shiba ya kan, Dogecoin, terus Price, Baby Dogecoin itu juga akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan kalau benar-benar ini terjadi gitu teman-teman. Di mana di sini teman-teman Bitcoin mencapai 100.000 US dollar ya, dan di sini hanya tinggal masalah waktu kapan saja. Ini prediksi dari Michael MC Glon ya, Bloomberg kayak gitu teman-teman. Jadi di sini ada yang memprediksikan nih Bitcoin akan ke 100.000 US dollar. Nah, jika benar-benar ini terjadi ya tidak menutup kemungkinan ya kan, Shiba Inu, Bryce, BB.G, Ethereum dan sebagainya itu akan mengalami all time high-nya yang baru. Nah, di sini Mick Masiglon dari Bloomberg terus mempertahankan prediksi harga Bitcoin senilai 100.000 US dollar. Nah, jadi ini sebenarnya prediksi sudah lama ya, tapi dia tetap kekeh, tetap bertahan bahwasanya Bitcoin bisa nih menyentuh ke area situ gitu teman-teman. Jadi positif ya, semoga bisa benar-benar ke area situ, karena kalau memang benar-benar bisa ke area situ, tidak menutup kemungkinan apa yang saya bilang tadi bisa terjadi gitu teman-teman. Karena apa, sekarang untuk Bitcoinnya sendiri ya sudah mulai apa ya, banyak yang mengadopsi lebih banyak lagi lah untuk saat ini teman-teman. Apalagi kemarin BlackRock ya juga sama ya teman-teman, mulai bisa dikatakan mulai mau terjun lah ya, seperti itu teman-teman ya. BlackRock apa BlackRock ya, itu intinya teman-teman ya. Saya agak susah nyebut namanya gitu, BlackRock kalau nggak salah ya. Itu ya, dia sudah mau merambah-rambah ke area perkriptoan gitu teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya yang mulai merambah-rambah ke area perkriptoan seperti itu teman-teman. Dan apalagi klub sepak bola ya yang baru-baru ini teman-teman. Klub sepak bola mana ya, saya agak lupa klub sepak bola mana itu yang sudah mau menerima pembayarannya via Bitcoin gitu teman-teman. Jadi mantap jiwa juga untuk adopsinya semakin banyak, semakin luas lagi untuk Bitcoin ini teman-teman. Nah, jika Bitcoin ini semakin luas diadopsi, maka itu juga akan berdampak positif kepada altcoin lainnya. Ibaratnya teman-teman, ibaratnya itu Bitcoin, Ethereum itu adalah pemimpin negara gitu ya, pemimpin negara perkriptoan kan, seperti itu. Pemimpin utamanya adalah Bitcoin ya, wakil pemimpinnya adalah Ethereum, seperti itu teman-teman. Semoga sih memang benar-benar ya bisa merubah lah ya, intinya bisa tercapai ke area situ gitu. Dan jika benar itu tercapai ke area-area itu teman-teman, ya kita aminkan saja gitu ya. Dan buat kalian yang mau pensiun dini juga bisa gitu ya kan. Nah, terus di sini ya Mesiglos percaya bahwa harga minyak akan terus menurun pada paruh kedua tahun 2022. Nah, semoga saja benar ya, terus menurun gitu. Penurunan harga minyak mentah kemungkinan akan menandakan tren deflasi global, yang berarti bahwa Federal Reserve Amerika Serikat kemungkinan akan menghentikan kenaikan suku bunga. Menurut survei terbarunya yang dilakukan oleh Federal Reserve Bank of New York ya, ekspektasi inflasi telah jatuh di Amerika Serikat di sepanjang cakrawala waktu gitu teman-teman. Nah, jadi kalau sampai bahan minyak mentah ini mulai turun-turun dan selalu turun teman-teman di paruh waktu 2022 ini, maka Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve ini tidak akan menaikkan suku bunga. Kemungkinan besar lari ke situ ya, kemungkinan besar suku bunga ini sudah di stop gitu teman-teman ya. Karena apa? Mulailah karena minyak ini bisa dikatakan bahan pokoknya sana gitu teman-teman. Jika itu harganya turun, maka kenaikan suku bunga kemungkinan nggak ada ya, seperti itu. Mudah-mudahan benar-benar seperti itu gitu ya.
Nah, di sini kondisi ekonomi makro seperti itu dapat membeli emas. Ya, Mr. Glow telah memperkirakan bahwasanya emas ini bisa mencapai ke 2000 US dollar lagi, teman-teman, ke level-level itu lagi gitu. Dan pada saat yang sama, ahli strategi komoditas yang bahwa Bitcoin akan mulai bertindak sebagai versi beta tinggi dari emas dan obligasi treasury gitu, teman-teman. Seperti Mr. Glow ya berulah kali menyatakan bahwa Bitcoin dapat mencapai 100.000 US dollar gitu, teman-teman, pada akhir tahun 2021. Berarti akhir tahun 2021 adalah di bulan Desember tahun lalu ya, teman-teman. Bahwasanya Michael ini ya, Michiglon ya, dia memprediksikan Bitcoin ini bakal ke level 100.000 US dollar pada akhir tahun 2021. Namun perkiraannya sangat salah. Cryptocurrency terbesar jatuh ke level 17.000, teman-teman ya. Nah, jadi yang saya bilang tadi, teman-teman ya, bahwasanya technical analisis ya kan, prediksi-prediksi yang mungkin membuat kita bangga dan sebagainya, itu belum tentu kebenarannya 100%, teman-teman. Belum tentu kebenarannya 100%. Kalau ada yang bisa menebak market crypto 100%, nggak ada yang jadi gembel gitu, teman-teman ya. Kalau semuanya ya, nggak akan ada yang sangkut, nggak akan ada yang ini. Kalau memang bisa loh, bisa nebak 100% market crypto gitu. Karena apa? Kalau bisa nebak 100% itu benar gitu, teman-teman, maka ya nggak ada yang sangkut, nggak ada yang ini kan gitu, teman-teman, logikanya. Jadi maka dari itu saya pernah bilang kan, prediksi, technical analysis dan sebagainya itu perbandingan 50% oke benar, 50% oke salah gitu, teman-teman. Jadi nggak ada yang tepat dan nggak ada ilmu pasti di cryptocurrency seperti itu. Sekarang diprediksikan ke 100.000 US dollar. Tahu-taunya cuman di 50 ribu US dollar gitu, teman-teman. Jadi ya kita nggak ada yang tahu. Diprediksi ke 50.000 US dollar, tiba-tiba melejit di area 70.000 US dollar gitu. Ya jadi kan kita nggak ada yang tahu secara pasti. Tapi setidaknya ya kita aminkan saja gitu. Kita sebagai pemain kripto, jika ada yang memprediksikan skala positif kayak gini, ya kita aminkan gitu. Siapa tahu bisa terjadi kan ya. Dan di sini yang mengejutkan pasar minggu lalu, kemungkinan telah mendorong Federal Reserve Amerika Serikat untuk memaksa suku bunga dengan cara yang lebih agresif gitu, teman-teman ya. Kemarin gitu kan ya, cryptocurrency teratas masih turun sekitar 65,39% dari rekor tertingginya. Jadi penurunan di area saat ini, teman-teman, itu belum ada 80% ya. Dia masih sekitar 65,39% dari rekor tertingginya ya, melonjak 316% untuk merebut kembali level 100.000 US dollar. Nah, jadi harus mengalami kenaikan sebesar 316%, tapi cukup susah ya. Cukup kayak impossible, tapi kita nggak ada yang tahu, namanya cryptocurrency ya kan. Semoga saja bisa. Dan mungkin ini dulu ya perkembangan cryptocurrency kali ini, semoga bermanfaat. Salam cuan.